Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya teman di channelnya Ngakel TV ya. Oke, kali ini kami akan bercerita tentang kejadian ya teman ya. Kejadian di suatu hari dan tanggalnya sudah tidak kami sebutkan ya teman ya. Tapi saya ingin bercerita yaitu ada kisah atau tentang kisah ya seorang anak ya berinisial A ya, saya sebutkan inisialnya A aja. Beliau itu ceritanya gini teman ya, beliau itu, bermain di depan rumah atau di dalam rumah yang, bersama ibunya ya, maunya itu bersama ibunya dan dikasih, HP lah atau permainan ya. Biasa ya zaman sekarang itu anak kecil sudah bermain HP, ya sudah wajar ya, sudah banyak maksudnya. Terus, tidak lama kemudian ibunya itu pergi ke belakang dan menyuci pakaian ya, si anak itu ditinggalkan di, rumah depannya, ya sambil mainan HP teman-teman ya, asik ya. Nah, selang beberapa waktu kemudian atau selang beberapa menit ya, dan ternyata anak itu sudah tidak ada di tempat teman-teman. Ke manakah perginya? Nah, di situ mulai panik ibunya mencari ke sana ke sini dan tetangga pun akhirnya ikut membantu teman-teman. Ikut membantu dan sampai malam atau sampai malam ya, sampai malam dan sampai, tengah malam dan sampai pagi akhirnya tidak ketemu begitu, anak itu tidak ketemu dan kejadiannya itu di jam 5 sore teman-teman ya, 5 sore ya, masih terang lah ya, kalau di sini sore itu masih terang teman-teman. Dan semua warga, tetangga dan ibunya dan keluarganya itu mencari ke sana ke sini, akhirnya tidak ujung ketemu teman-teman. Dan anehnya, ya di sini tanda tanya dan tanda kutip teman-teman. Anehnya itu sampai pagi pun tidak ketemu anak itu dan semuanya mencari, pokoknya dicari kemana pun tidak ketemu. Dan akhirnya mungkin ada salah satu warga menganjurkan untuk bertanya seseorang ya atau ya bisa dinamakan adalah kiai atau sesepuh ya di situ. Ditanyalah, eee, sama keluarganya itu ke sesepuh itu ya, dan ditanyakanlah dan akhirnya mendapat jawaban dari sesepuh itu ya orang tuanya. Itu teman-teman ceritanya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya, dan di situ, eee, apa sih jawabannya, ternyata si anak itu disembunyikan disembunyikan atau tidak bisa dilihat oleh keluarga maupun tetangga. Siapakah yang menyembunyikan itu? Nah ini tanda tanya. Ternyata yang menyembunyikan itu adalah sosok seperti itu teman ya, pokoknya sosok, gaib ya teman, tidak bisa kita lihat ya. Ceritanya seperti itu teman ya, semoga cerita ini bermanfaat ya. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Habis itu, dicarilah ya, sudah ketemu maksudnya ketemu jawabannya tadi ya. Dicarilah terus dicari sampai pagi dan sampai siang sampai diterjunkan tim SAR ya teman. Tim SAR dan akhirnya dibantu sama warga juga teman, dibantu warga banyak sekali pokoknya ramai sekali di lokasi itu. Dan tahu-tahunya itu ada yang bilang jangan-jangan di belakang di belakang rumahnya itu soalnya ada bekas galian teman, maksudnya galian ya, galian C ya namanya itu. Ya sekitar kedalamannya itu 3 meter sampai 4 meter ya. Kalau saya itu kurang paham, maksudnya bekas galian apa, untuk apa. Saya hanya bisa menceritakan sedikit aja teman. Oke kita lanjut. Setelah untuk pencarian untuk beberapa waktu ya sampai
jam 5 sore sampai besoknya itu sampai siang teman-teman, ternyata sampai siang, sampai jam 12 siang itu belum ketemu. Sudah banyak yang nyari, sudah banyak teman sampai warga desa pun, ikut mencari teman-teman. Sampai konten kreator pun juga ada yang ikut membantu distribusi untuk mencari ya anak itu. Anak itu, berinisial A itu masih kecil teman-teman, ya beliau itu berusia baru sekitar 4 tahunan ya, 4 tahun. Ya kalau 4 tahun ya masih lucu dan, gimana ya, masih imut gitu ya. Itu beliau baru sekolah PAUD kalau nggak salah ya, masih nol besar ya. Oke kita lanjut lagi teman-teman ceritanya. Habis itu sampai jam 12 siang itu belum ketemu juga, sampai sore sekitar jam 1 atau jam 1 sore ya, hampir setengah 2-an lah. Itu sudah di lokasi itu yang saya bilang tadi, yang di bekas galian itu. Pokoknya dicawari sama tim SAR itu ya, diubek lah pakai apa tuh, kapal yang kecil itu untuk pencarian itu, dan akhirnya ketemunya di situ teman. Nah, saya pikir gini, anehnya itu ya, kok nggak ada yang tahu ya, misalnya tetangganya atau ibunya kalau lewat belakang ya, soalnya itu katanya, eee, katanya yang teman-teman bilang itu, mau ke lokasi itu aja kira-kira setingginya orang dewasa katanya, turun itu ya, dari atas turun ke bawah itu kira-kira tingginya sampai orang dewasa. Kok bisa kok bisa nyampe ke situ anak itu? Itu yang tadi tanya sampai, tanda besar sampai itu di situ. Dan ternyata kononnya itu dulu sudah ada pernah korbannya teman-teman di situ. Anehnya itu, nggak ada yang tahu ya anak itu, padahal dia main di apa tuh namanya, main di, rumah depan ya, rumah depan, ibunya di belakang menyuci dan atau mau masak ya, seperti itu. Terus lewatnya mana? Nah itulah yang jadi pertanyaannya. Kalau menurut saya itu bisa jadi yang kata tadi, apa tuh namanya, orang yang pinter itu ya atau sesepuh di situ ya, yang kalau bilang ada yang bawa sosok goib itu. Dan akhirnya sudah waktu itu, selang itu ditemukan itu pun sudah tidak ada atau sudah MA ya, maksudnya gitu teman ya, sudah nggak ada maksudnya gitu. Ya semua warga akhirnya hiru tangis dan banyak sekali, pokoknya rame sekali, pokoknya rame ya lokasi itu. Lokasi di situ rame juga, malamnya pun ya juga rame, banyak teman-teman atau banyak tetangga dan luar tetangga itu mencari di lokasi tapi nggak ketemu, malah ketemunya itu di jam setengah 2, jam 1 gitu. Ceritanya seperti itu teman. Dan akhirnya sudah di ketemuan itu, nah akhirnya ya kita keluarga juga, sedih, semuanya sedih pokoknya, sama satu desa itu sedih ya karena ikut membantu juga, karena beliau itu masih kecil, inisialnya A itu masih kecil dan baru umur 4 tahun Pak, baru ya itu cowok teman-teman ya, yang korbannya itu cowok. Dan akhirnya meninggal, langsung aja dia itu, beliau itu langsung dimandikan, disucikan, dibersihkan pokoknya ya, langsung dimakamkan di makam setempat. Ya itu aja, teman-teman ya ceritanya ya, kita sedih. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini ya, saya mau mendoakan semoga amal ibadahnya dan, diterima di sisi Allah yang Subhanahu wa taala ya, ditempatkan yang terbaik, di tempatnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan semoga setelah diberi kesabaran dan ketabahan ya, selalu kuat menjalani kehidupan ya, ini ya teman-teman. Oke gitu aja teman-teman ya, cerita singkat dari kami ya, semoga cerita ini bermanfaat dan untuk, melatih kita untuk berhati-hati ya, atau menjaga anak atau kita sendiri bepergian itu jangan lupa selalu berdoa ya teman-teman ya. Biar apa? Biar kita selalu diberi keselamatan di jalan, di tempat manapun berada ya, karena kita selalu waspada itu harus teman-teman ya, waspada harus karena tidak tahu, kita kemana atau kita bisa saja kena musibah. Tapi kalau kita berdoa itu insya Allah kita akan dijauhkan dari malah musibahnya itu teman-teman. Oke, itu gitu aja ya teman-teman ya, saya
mohon maaf jika ada tutur kata salah yang ucapkan atau lisan saya yang ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua ya, untuk kita semua dan teman-teman yang dimanapun berada ya. Semoga bermanfaat. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa dan akhirus salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.